Saya siap meskipun nyawa saya taruh aja. Siap. Penjagaan Pak Anies harus diperketat. Coba kalian bayangkan kalau itu senjata tajam. Apa kata dunia? Simpel bubaran debat 3.000 lagi, tapi nggak apa-apa, saya selesai. Mending gua aja jadi cawapres. Sini kertas hafalannya gua hafalin kan, ntar gua bacain jadi cawapres kan, lumayan gajinya kan. Surat suara simulasi pencoblosan pilpres yang hanya memuat 2 gambar paslon. Simulasi itu idealnya semirip mungkin, mendekati aslinya. Kalau calonnya 3, maka harus dipresentasikan 3. Bayangkan kalau stimulasi ini dilakukan atau diberikan kepada para lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Nah oke teman-teman, kali ini gue akan membahas tentang 3 fakta. Fakta yang pertama, di mana saat Anies berkampanye lagi-lagi ada penyusup yang mencoba untuk mengganggu ya. Di mana kali ini Anies sepertinya hendak dicium atau gimana gitu sehingga membuat Pak Anies pun hingga tertunduk hampir jatuh. Tentu hal itu pun menjadi PR untuk para penjaganya ya, agar lebih ketat lagi dalam penjagaannya karena ini calon presiden loh. Dan masyarakat banyak juga yang menginginkan Pak Anies menjadi presiden, tentu harus dijaga lebih ketat lagi ya. Dan yang kedua, ini lagi-lagi Gibran blunder ya saat menghadiri RPJD. Di sini entah keceplosan atau gimana, tapi Gibran mengatakan saat akan menjelaskan tentang smart farming. Nah, ini bahan debat. Tentu hal itu membuat kita semua ya berpikir kalau Gibran sudah mendapatkan bocoran dari KPU untuk debat cawapres nanti. Dan fakta yang ketiga adalah soal surat suara. Kenapa hanya ada 2 paslon? Walaupun ini simulasi tapi kan aneh gitu loh. Padahal kan ada 3, kenapa gambarnya cuma 2 paslon? Wah, tentu ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua ya. Dan kali ini kita akan bahas semua ya. Dan nantinya kalian bisa berkomentar di bawah ini. Tentunya dengan begini kita bisa mengungkap ya fakta-fakta yang memang harus disebarluaskan. Oke teman-teman semua, langsung saja kita mulai di video pertama, di mana Pak Anies mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan saat kampanye. Nah terlihat ya, entah apa itu yang dilakukan oleh bapak-bapak ini kok langsung hendak merangkul dan seperti kayak mencium atau menggigit gitu ya. Untungnya dari pengamanan Pak Anies langsung mencegah dan mendorong kepala si bapak ini ya. Sehingga terlihat Pak Anies pun tertunduk ya, sepertinya kayak merasakan sakit atau gimana mungkin kan. Atau kacamatanya sampai patah tuh. Oke, sekarang kita lihat ya bapak ini yang akhirnya menangis meminta maaf. Saya sebagai pengawal wajar kalau saya merasa keberatan. Dan betul memang di sini saya tegaskan lagi kecintaan Bapak, antusias Bapak, simpati Bapak kepada Anies saya tidak menyenangkan. Tapi tindakan Bapak tadi mengancam keselamatan Pak Anies. Tadi lihat Pak Anies sampai ingin saya tanggung jawab. Dari sini buat pengalaman Bapak ya ke depan jangan seperti itu. Silakan mau salaman mau foto, Pak Anies tidak pernah melarang. Tapi ketemu boleh. Nanti difasilitasi. Tapi tindakannya bukan seperti itu. Kalau Bapak tadi memeluk langsung turun ke bawah, Pak Anies keselamatannya terancam. Betul? Ya Nah, sekarang gak usah dipikirin lagi ya. Saya juga sebagai pengawal mohon maaf apabila tadi ada siapa yang tidak baik. Saya siap meskipun nyawa saya taruh aja. Siap. Kita saling memaafkan walaupun di Ya jadi di sini intinya bapak ini nih saking pengennya bertemu dengan Pak Anies dan memegang Pak Anies. Mungkin di sini si bapak ini pengen memeluk gitu ya, tapi sepertinya karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, jadi sampai seolah-olah bapak ini ingin mencelakai. Mungkin dari situ ya wajar kalau pengamanan dari Pak Anies sigap dan segera mengamankan si bapak ini. Ya mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali ya, karena ini bisa menghambat kampanye dari Pak Anies. Oke, coba kita lihat komentar dari para netizen. Mengawal Ustadz mau ceramah saja 2-3 lapis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Ini calon presiden loh. Masa dengan mudahnya menerobos pertahanan pengawalan? Coba kalian bayangkan kalau itu senjata tajam. Apa kata dunia? Cobalah diperkuat lagi pertahanan pengawalannya. Tapi sebelumnya, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pengawalnya Pak Anies, penjagaan Pak Anies harus diperketat. Kalau bisa matanya harus tajam, jangan sampai lengah, jangan sampai kecolongan. Ini Pak Anies lagi dalam bahaya nih. Mereka udah menghalalkan segala cara. Ya, kalau perlu personilnya ditambah. Jangan sampai lengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para masyarakat pun menginginkan ya untuk penjagaan dari Pak Anies lebih ketat lagi karena ini sudah hampir dan bentar lagi pemilihan. Harus benar-benar dijaga ya agar keamanan dari Pak Anies sendiri terjamin. Nah, di sisi lain juga untuk kita para masyarakat selalu untuk mendoakan ya calon-calon presiden kita agar semuanya selamat dan nantinya saat pemilihan mereka benar-benar dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita lanjut ke video, coba kita lihat ya video dari masyarakat atau dari netizen yang memperdikan untuk tidak memilih Pak Anies. Coba kita lihat. Jangan milih Pak Anies lah, dia mah banyak ngomong doang, banyak kata-katanya doang. Buktinya jis jadi, siapa yang bikin? Jangan pilih Pak Anies lah, ngomong doang dia, kerjanya belum tentu. Tapi gue tadi kesini naik transportasi umum udah enak ya, ada MRT, Jaklingko. Aduh, jangan milih Pak Anies lah. Kata-katanya doang manis dia mah. Buktinya penyeberangan jalan JPO jadi lebih bagus. Jangan pilih Pak Anies dah. Susah banget nyari kesalahannya. Cepet dah. Nanti viral lagi. Saking pusingnya untuk mencari celah sampai dia frustasi ya guys. Oke guys, kita lanjut ke fakta kedua ya, di mana di sini Gibran lagi-lagi keceplosan ya, membawakan materi untuk debat ketiga. Coba kita lihat videonya. Simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya selesai. Ini saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Coba kita ulang lagi ya. Saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya selesai. Ya kan, dengarkan sampai di sampingnya tuh pada ketawa tuh. Bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya selesai. Bapak Ibu, Solo ini kan. Ya, intinya di sini Gibran menghadiri RPJD Solo ya. Ketika itu Gibran keceplosan bocorkan bahan debat cawapres 3 minggu mendatang. Nah, ketika itu saat Gibran hendak menjelaskan tentang atau menyinggung soal smart farming. Ya, gue juga nggak tahu ya ini sengaja atau tidak sengaja atau gimana gitu kok sampai ngomong seperti itu, kan tentu menjadi pertanyaan besar juga untuk masyarakat dan menjadi keyakinan untuk masyarakat kalau memang Gibran itu sudah mendapatkan bocoran dari KPU sendiri. Coba kita lihat ya, kita dengarkan dari kritikan dari netizen. Viral, Gibran dapat bocoran debat. Nggak tahu itu dia kelepasan ngomong atau memang dia menganggap bahwa keren gue dapat bocoran, nggak tahu gimana. Gue bingung sama capres dan cawapres yang kalau debat itu masih nyiapin bahan, masih ngafal. Kayak Gibran tuh dia bilang sendiri, ngaku di interview kalau dia itu ngafal materinya. Maksud gue tuh, lu tuh jadi cawapres itu udah nyiapin bahan seharusnya di kepala lu untuk merubah Indonesia ini bagaimana ke depannya. Bukan baru nyiapin bahan, baru ngafal. Seolah-olah lu tuh kayak nggak punya visi misi yang jelas gitu. Mending gue aja jadi cawapres, sini kertas hafalannya gue hafalin kan, ntar gue bacain jadi cawapres kan lumayan gajinya kan, ntar anak gue baru jadi capres gitu. Dinasti bro. Ada yang keceplosan. Tadi gue scroll video, ada salah satu cawapres keceplosan. Dia mengungkapkan katanya udah mendapatkan bocoran untuk soal tema debat cawapres nanti. Aduh, bagaimana sih? Mau debat aja kok nyontek, dikasih bocoran mulu. Aduh, bahaya nih Indonesia. Dari sekian banyak buah ya, kenapa ini yang jadi ngetrennya? Padahal kan masih banyak. Ada apel,
mangga, anggur, mangka, bangkuang. Jangan-jangan tuh orang pada kagak tahu rasa kali ya. Ini gue cobain asma. Nggak kuat gua. Pilih Pragi, Gama, atau Amin? Pragi. Kenapa mau pilih Pragi? Pak Gibran baik. Baiknya seperti apa? Karena Pak Gibran, paman jadi bisa istirahat dari pekerjaannya. Masyuk. Ada lagi nggak coba selain itu? Pak Prabowo humoris. Humorisnya kayak gimana? Pernah berpidato Indonesia bubar 2030. Halus. Coba kasih kata-kata buat pasangan Pragi. Bukan pasangan yang dinanti, tapi pasangan dinasti. Ya itulah teman-teman kritikan dari para netizen ya, atau sentilan lah bisa dibilang ya dari netizen. Tapi kalau kita bicara tentang debat, harusnya itu debat itu memang benar-benar sesuatu yang memang sudah ada di kepala dan akan ditumpahkan tuh saat berdebat ya kan. Tapi aneh kalau menghafal, nanti lucu, nggak nyambung pasti, banyak nggak nyambungnya dan udah kejadian kan itu kan. Yang akhirnya setelah after debat malah justru jadi perbincangan banyak masyarakat luas Indonesia. Oke teman-teman semua, dan ini fakta yang ketiga ya, di mana ada simulasi surat suara tapi hanya ada 2 paslon. Kan lucu nih, sedangkan kita kan punya 3 paslon. Ada apa ini teman-teman semua? Coba kita lihat videonya. Heboh Bray, surat simulasi suara, hanya 2 paslon. Aduh ya ada yoenya. Aduh, Kang PU. Ada simulasi surat suara tapi cuma 2 paslon. Ya pasti paslon 3 dirugikan lah dengan kejadian ini ya. Makanya kemarin orang-orang paslon 3 itu kemarin pada protes, ya wajar ya. Gimana tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU tidak semakin rendah kalau seperti ini terus. Hampir ada saja tiap hari ya informasi mengenai ketidakprofesionalan KPU. Ini gimana koordinasi pusat dan daerahnya ya. Udah mah debatnya kurang greget, surat suara di Taipei udah pada dicoblos, ini bikin surat simulasi 2 paslon lagi. Aduh, jauh dari kata profesional ya. Pandu, ya mas, beredar simulasi surat suara capres cawapres hanya dengan 2 paslon, itu gimana pak? Simulasi itu idealnya semirip mungkin, mendekati aslinya. Kalau calonnya 3, maka harus dipresentasikan 3. Kalau dipresentasikan kurang atau lebih, maka berpotensi membingungkan persepsi publik, berpotensi menyesatkan persepsi publik. Ini berpotensi tidak adil, ini berpotensi tidak menghormati rakyat. Ya, tetapi aneh loh Pak, itu katanya human error Pak, tidak sengaja. Oh, human error. Error is good. Lanjutkan. Ya, kasus di Banten dan Surakarta ini, di mana ada stimulasi surat suara yang hanya menghadirkan 2 paslon saja, ini menurut saya sih aneh, lucu bahkan gitu ya. Bagaimana mungkin KPUD bisa nggak tahu kalau pesertanya ada 3 paslon, kan nggak masuk akal. Nah, KPUD Surakarta sudah menjelaskan bahwa mereka hanya mendeliver apa yang diberikan oleh KPU Pusat. Jadi mereka hanya tinggal print aja, ngikutin katanya arahan dari KPU Pusat. Ya memang sudah jelas job desk-nya memang akan seperti itu. Nah lalu kira-kira apa sih tujuannya? Apakah ini memang murni human error aja? Ya nggak mungkin lah kalau ini human error aja. Sulit sekali untuk kita bisa percaya. Nah masalahnya adalah jika ada 2 paslon begini, maka yang ada pasti akan 01 dan 02. Maka yang dirugikan sudah jelas adalah 03. Nah, bayangkan kalau stimulasi ini dilakukan atau diberikan kepada para lansia atau mereka yang tidak bisa mandiri dalam melakukan pencoblosan, yang hanya mengikuti arahan. Nah, dari sini juga kita bisa jadi paham juga kenapa KPU juga mengeluarkan aturan bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa ikut pencoblosan dengan pengarahan.
Salam. Wah, gue kadang-kadang gemes lu asli. Sebenarnya mereka itu kan orang-orang pinter ya. Harusnya orang-orang pinter, orang-orang terpilih yang bisa bekerja di pusat loh. Pusat, KPU pusat. Kok begini gitu loh. Ini kan mengecewakan banyak masyarakat ini. Ini kan menandakan kalau mereka itu tidak profesional. Kok bisa kayak gini human error? Nggak mungkin human error seperti ini ya. Nggak mungkin ya. Kalau menurut gue pribadi nggak mungkin. Ini penting loh. Masa memang nggak dikontrol lagi apa gimana gitu kan. Kok sampai udah nyebar baru ngomong human error. Wow. Kalau kayak gini ceritanya ya bikin emosi aja nih. Lah, dia lagi. Di TV, di sosial media, di beranda, semuanya dia. Adu gagasan mulu sama masyarakat. Emang dia orang pinter. Kenapa sih dia kagak calonin aja jadi presiden? Lah, emang dia capres, Bang. Hah? Dia capres? Dia doang? Ada yang lain, tapi nggak tahu yang lain mana. Pada takut kali. Masalahnya gue ngeliat yang nongol nih dia lagi. Cocok ini orang jadi presiden mah. Lu gimana sih anak muda? Pemilu tuh 14 Februari 2024. Jangan lupa nih, coblos dia nomor 1. Ya, di akhir video cukup mengakakkan ya, cukup menggelikan, melucukan. Oke teman-teman semua, semoga video-video yang tadi manfaat ya dan bisa membuka pikiran kita, bisa melihat bagaimana pemerintahan kita saat ini. Dan kita bisa melihat ya bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Jangan lupa selalu kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk komentar di bawah ini ya. Kritikan kalian boleh. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.